Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini saya minta izin untuk sharing tentang Inpari 49 usia 38 sampai 74 hari setelah tanam, MT kedua. Pada akhir MT1 kemarin, curah hujan sangat tinggi dan kelembaban juga sangat tinggi. Bahkan banyak daerah di tempat kami banyak terjadi banjir. Dan hal ini tentu saja meninggalkan kondisi yang kurang bersahabat. Tanah menjadi asam, kemudian daun merah-merah, terus kemudian juga ada serangan ulat. Kemudian juga ada sisa-sisa wereng yang bermigrasi. Jadi pada akhir MT1 itu ada serangan wereng di beberapa lokasi, kemudian dia bermigrasi pada akhir MT1 dan dia masuk ke awal MT2 melalui persemaian. Tentu saja semua ini membutuhkan perhatian yang ekstra dan cukup fokus. Pengaturan air di lahan juga harus kita lakukan. Jangan sampai terlalu lembab dan juga jangan sampai terlalu kering. Selanjutnya pemberian input pupuk sintetis maupun juga pupuk organik juga harus dipertimbangkan matang-matang supaya tidak memberikan dampak yang efek balik yang justru akan berdampak tidak baik bagi tanaman. Jadi pada musim tanam kedua ini memang kenyataan di lahannya itu kita harus ekstra. Lahan dan tanaman itu menunjukkan gejala yang kurang fit sejak dari persemaian sampai sekarang. Pada 45 hari setelah tanam, saya spray N level 1 untuk pemulihan lahan. Ya, jadi berhubung lahan dan tanaman berada dalam kondisi yang kurang fit sejak dari awal sampai sekarang, maka saya putuskan untuk spray N level 1 untuk pemulihan tanaman. Jika teman-teman belum memiliki N level 1, bisa dengan cara spray kabut Biosaka dengan dosis 100 ml per tangki 16 liter. Kemudian selanjutnya pada 50 hari setelah tanam, saya melakukan treatment lagi dengan aplikasi bawah dan aplikasi atas. Untuk pagi hari saya spray POC generatif campur dengan pestisida nabati. Nah, kemudian pada sore harinya saya spray kabut Biosaka 50 ml per tangki 16 liter. Kenapa saya campurkan pestisida nabati? Karena waktu masa vegetatif kemarin ada serangan ulat dan lain-lain, sehingga waktu generatif ini pun saya juga harus waspada karena masa peralihan adalah masa rentan untuk tanaman. Saat awal-awal MT kedua ini, tiap hari hampir saya selalu ke lahan melihat kondisi tanaman dan juga kondisi lahan. Rasanya agak terenyuh melihat tanaman berdaun merah-merah dan mereka seperti terengah-engah menghadapi kondisi tanah yang berat, juga kondisi cuaca yang berat. Tapi saya tetap berusaha untuk kuat melihat kondisi seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa vibrasi yang keluar dari dalam diri saya akan bisa diterima oleh tanaman yang ada di lahan.
Jadi saya paham betul bahwa vibrasi yang saya keluarkan ketika berada di lahan haruslah vibrasi yang positif, supaya tanaman itu juga tahu kalau saya ini positif, sehingga dia juga akan menangkap vibrasi yang sama, yaitu positif. Selain perlakuan POC, kemudian PESNAP dan Biosaka, kita jangan lupa untuk tetap memperhatikan kebutuhan air oleh tanaman. Mengingat usia generatif adalah masa pembentukan malai dan pembentukan bulir, maka suplai air sebaiknya mencukupi. Ini kelihatan ya, malainya alhamdulillah bisa keluar dengan sehat, dengan bagus, dan kelihatan tidak ada masalah, tidak ada walang sangit ataupun sundep. Ini adalah fase yang paling saya sukai dari fase pertumbuhan padi. Fase di mana malai mulai keluar, kemudian ada serbuk-serbuk sarinya. Saya sangat suka fase ini, kelihatan sangat indah dan sumringah sekali. Itu ada terdengar suara nyaring dari suara elang yang berasal dari toa tetangga. Saya juga suka dengan suara itu. Setiap hari saya ke sawah selalu dengar suara elang yang lantang dan nyaring keluar dari toa. Jadi saat-saat keluar malai ini saya betah sekali untuk tiap hari ke sawah, karena melihat malainya serempak, malainya sumringah, kemudian juga terdengar suara elang yang lantang dan nyaring. Luar biasa. Pada 58 hari setelah tanam, saya spray kabut Biosaka Basic Mix Biosaka MKP. Dan aplikasi ini kita lakukan hanya dari galengan, dan kita tidak masuk ke lahan sama sekali supaya tidak merusak bunga padi.
Pada 68 hari setelah tanam, kita melakukan double action, yaitu aplikasi pagi dan aplikasi sore. Pada pagi hari kita spray POC generatif campur Pesnap. Kemudian pada sore harinya kita spray kabut Biosaka Basic campur Biosaka MKP. Pada waktu spray ini kita pastikan angin searah dan angin tidak bolak-balik. Kenapa untuk spray kabut Biosaka kita harus memastikan bahwa anginnya itu searah dan tidak bolak-balik? Karena begini, prinsip dari Biosaka itu kan gelombang. Nah, apabila gelombang ini diulang, maka dia akan berefek negatif kepada tanaman. Jadi Biosaka ini bukan nutrisi, bukan unsur, tapi dia basicnya gelombang. Sesuatu dengan basic gelombang adalah sesuatu yang baru di dunia pertanian kita. Sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, tapi insya Allah sangat mudah dan akan sangat bermanfaat. Selanjutnya pada 75 hari setelah tanam, kita spray kabut Biosaka Basic mix Biosaka MKP. Nah, demikian tadi aplikasi yang saya lakukan di lahan sudah saya ceritakan, dan pada akhir
video ini nanti sudah saya buatkan rangkuman dalam bentuk tulisan, nanti silahkan dibaca sendiri, semoga bisa menjadi masukan. Tapi dalam catatan itu tidak ada penjelasan tentang input sintetis. Di sini saya hanya bercerita tentang pemberian input yang ramah lingkungan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar Biosaka ataupun juga seputar N-Level 1, silakan dituliskan di kolom komentar atau juga bisa langsung chat ke nomor saya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.